Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Kamen Rider Kuga di part ketiga. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Suatu hari Godai menyempatkan diri untuk bantu-bantu di kedai milik pamannya karena esok ia tak bisa membantu sebab ada janji bertemu dengan guru SD-nya. Sementara itu malam harinya Zen yang tak suka dengan kebisingan menghadang sebuah mobil truk untuk menghabisi sang supir. Keesokan harinya di tempat berbeda, Pak Guru Kanzaki tiba-tiba baru teringat akan janjinya dengan Godai setelah ia menemukan buku di gudang. Terungkap bahwa janji itu dibuat Godai waktu ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Walau tak begitu yakin, namun Pak Kanzaki mencoba percaya pada Godai dan memutuskan untuk menepati janji tersebut. Saat Godai akan berangkat, ia sempat berpapasan dengan Nana, ponakan paman, yang lantas membuatnya penasaran dengan sosok Godai yang ia nilai mirip seperti pahlawan di serial drama percintaan yang ia tonton. Di sisi berbeda, Jin menelpon Sakurako dan memberitahukan bahwa kini penggalian yang ia lakukan akan dibantu oleh Mika. Hal itu Mika lakukan sebagai dedikasi kepada ayahnya untuk membantu pemerintah dalam memberantas Grongi. Di tempat berbeda, Zen kembali beraksi dan menghabisi supir truk lagi. Sehingga pihak kepolisian yang mengetahui hal itu lantas mengutus Ichijo dan Sugita untuk menyelidikinya. Godai yang sedang dalam perjalanan menemui gurunya itu terpaksa juga harus putar balik ke TKP setelah diberitahu oleh Ichijo. Karena tak ingin mengecewakan gurunya, Godai pun meminta Sakurako menggantikan dirinya menemui Pak Kanzaki di SD Tachibana. Walau begitu, ia berjanji akan segera menyusul setelah urusannya selesai. Menyadari kondisi darurat itu, Sakurako pun bersedia. Di sisi lain terungkap bahwa ternyata Zen melakukan permainan tanpa sepengetahuan Baruba. Sehingga ketika Biran ingin memainkan gilirannya, Baruba belum memperbolehkannya dengan alasan persiapan mereka belumlah selesai. Hal itu tentu saja membuatnya kesal pada Zen yang tak menaati peraturan permainan. Sementara di tempat berbeda, anggota kepolisian akhirnya berhasil mengejar dan mengepung Zen. Namun sayangnya hal itu malah membuat para polisi itu diserang. Godai dan Ichijo yang mengetahui hal itu lantas memacu kendaraan mereka agar segera sampai di TKP. Sayangnya sesampainya di sana, Ichijo menemukan mereka semua telah tewas. Beruntungnya satu dari polisi yang sempat bertahan memberitahu bahwa monster itu kembali berlari ke daerah Takura. Saat itu juga Ichijo lantas menginformasikan hal itu pada Godai yang masih dalam perjalanan. Dan ketika Zen akan menghabisi pekerja pabrik, beruntungnya Godai sampai tepat waktu dan menghentikan tindakannya itu. Namun sebelum sempat ia berubah, Zen yang mengamuk lantas mengajar Godai secara brutal hingga membuatnya tak bisa henshin. Tak lama kemudian setelah berhasil menghindari serangan Zen, akhirnya Godai bisa henshin dan memulai pertarungannya dengan monster bedak itu. Di pertarungan itu Kuga pun sempat dibuat terdesak hingga ia hampir tewas karena tanduknya. Beruntungnya Godai berhasil menghindarinya dengan memegang tanduknya itu. Dan ketika Godai berhasil menendang Zen, anehnya tendangan itu sama sekali tak berpengaruh terhadapnya. Sehingga hal itu membuat Godai sedikit bingung. Tak diduga di tengah pertarungan mereka, tiba-tiba monster lainnya datang menghajar Zen karena ia merasa Zen tak pantas menjalankan permainan. Dan karena pertarungan itu juga, kedua monster pun menghilang jatuh ke sungai yang berada di sekitar area itu. Tak lama kemudian Ichijo datang dan diberitahu oleh Godai hal yang baru saja terjadi. Sehingga di sana Ichijo segera memerintahkan pasukannya untuk menyelidiki kedua monster dengan berjaga-jaga di hilir sungai. Sementara di halte bus, Sakurako akhirnya tak sengaja bertemu dengan Pak Kanzaki. Dan di sana ia lantas mengaku bahwa dirinya diminta menemuinya oleh Godai. Di sisi berbeda, Zen yang terluka akibat serangan Biran naik ke permukaan sungai. Di sana ternyata ia dengan mudah menyembuhkan lukanya sendiri dengan kemampuan regenerasi. Di saat yang sama ia pun melanjutkan permainan dan berhasil menemukan mangsa selanjutnya. Di tempat sebelumnya, Godai akhirnya menceritakan pada Ichijo bahwa ia tak mengerti mengapa tendangannya tak berpengaruh pada Zen. Padahal ia merasa tendangan yang ia lancarkan sama seperti yang ia lakukan pada monster-monster sebelumnya. Untuk itu ia minta diberi waktu sendiri dahulu untuk menemukan teknik yang bisa memperkuat tendangannya. Di bus, Pak Kanzaki tak menyangka Godai masih ingat dengan janjinya 13 tahun yang lalu. Padahal ia sendiri tak sengaja ingat setelah menemukan buku sewaktu Godai masih kecil. Tak lama kemudian akhirnya mereka sampai di SD di mana Kanzaki Sensei dulu mengajar.
Namun sayangnya sekolah itu sudah tutup bahkan akan dibongkar. Awalnya Kanzaki berniat pulang karena sudah putus asa, terlebih lagi karena murid kesayangannya belum pasti akan datang atau tidak. Namun di sini Sakurako yang yakin Godai pasti akan datang lantas mengajak guru itu masuk dengan melompati pagar sekolah untuk sedikit mengobati rasa rindunya. Sementara di tempat berbeda, detektif Sugita akhirnya tahu target yang diincar oleh Zen. Untuk itu ia sementara melarang para pekerja menggunakan kendaraan yang berisik agar tak jatuh lebih banyak korban. Di taman, Godai mulai mencari cara untuk memperkuat tendangannya. Tak butuh waktu lama, rancangan teknik tendangan akhirnya berhasil ia dapatkan. Untuk itu ia pun langsung mempraktekannya ke sebuah pohon tua. Sementara sesampainya di kelas, Kanzaki Sensei menceritakan suka duka menjadi seorang guru kepada Sakurako. Dari pengalamannya mengajar, banyak kekecewaan yang ia rasakan baik dari murid bahkan wali murid dan kepala sekolah sekalipun. Sehingga sebagai guru ia sempat berpikir untuk berhenti mengajar karena tak tahu harus berbuat seperti apa untuk memenuhi semua keinginan mereka. Untuk itu akhirnya ia berjanji pada dirinya sendiri di pertemuan itu, di mana jika Godai datang maka ia akan mengajar lagi. Namun jika tidak maka ia pun akan berhenti menjadi guru untuk selama-lamanya. Percobaan tendangan pun akhirnya dilakukan Godai. Sementara Ichijo yang tahu target Zen lantas berniat memancingnya ke tempat sepi dengan sebuah truk agar ia tak membunuh lebih banyak warga. Godai yang tahu situasinya lantas segera pergi ke lokasi di mana Ichijo berada. Tak berselang lama akhirnya ia menemukan keberadaan Ichijo yang sedang diserang oleh Zen. Seketika itu juga Godai menyerang Zen dan memulai pertarungan dengan monster itu. Setelah berhasil memojokkan monster itu, Kuga pun mempraktekkan hasil latihannya dan seketika itu tanduk Zen pun patah sehingga hal itu membuatnya hancur berkeping-keping. Karena hari sudah gelap, Godai pun segera pergi dan akhirnya bertemu dengan Kanzaki Sensei untuk menepati janjinya. Beberapa hari pun berlalu. Suatu pagi Jin menelpon Sakurako untuk memberitahukan beberapa kata-kata kuno yang ada di pecahan yang ia temukan dan mirip dengan yang Sakurako teliti. Maka dari itu ia segera mengirimnya untuk diteliti lebih lanjut. Sementara di kepolisian, Ichijo merasa bom asap sebelumnya cukup efektif digunakan pada para Grongi. Karena itu ia akhirnya mengembangkannya menjadi senjata yang lebih kecil berbentuk peluru gas dengan konsentrasi 200 kali lipat dari sebelumnya. Di mana jika peluru itu meledak di dalam tubuh monster, maka perlahan racun yang ada di dalamnya dapat menyerang dan menghancurkan sel-sel mereka. Walau Ichijo sendiri tak yakin peluru itu bisa membunuh mereka, namun setidaknya para polisi bisa melumpuhkan para Grongi menggunakan senjata itu. Sementara itu kini akhirnya tiba giliran Biran untuk melanjutkan Kageru. Dan kali ini ia menargetkan 180 mangsa untuk dibunuh. Baruba pun memberikan waktu 2 hari untuk itu. Sedangkan Goma yang menanyakan kapan gilirannya lantas kembali dibully oleh 2 monster lainnya, karena mereka merasa Goma tak pantas lagi ikut di permainan itu. Ketika Godai sedang membahas tulisan kuno dari Jin dengan Sakurako, tiba-tiba Ichijo datang dengan membawa pesan dari kepolisian. Di sini ia berharap Sakurako bisa terus membantu mereka dalam investigasi terkait makhluk tak dikenal. Di sini awalnya Sakurako sedikit keberatan karena harus mengerjakan tesisnya dan penelitian di waktu yang bersamaan. Namun karena hal itu untuk kepentingan dan keselamatan banyak orang, akhirnya ia bersedia. Tak lama kemudian penyerangan Grongi terjadi di sebuah kapal dan dari kejauhan seorang pria memperhatikannya. Setelah semua orang di kapal terbunuh, polisi yang menyadari hal itu lantas mengira pria itu membunuhnya karena tato yang ada di leher pria itu mirip dengan yang ada di tubuh para Grongi. Karena itu si pria misterius lantas diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah diinterogasi, pria itu hanya menjawab seadanya dengan nada yang cuek, sehingga hal itu menyulitkan mereka dalam menyelidiki latar belakang pria itu. Saat mereka kebingungan, akhirnya Sakurai mendapat petunjuk bahwa pria bernama Chono Junichi itu bukanlah makhluk tak dikenal melainkan manusia biasa. Namun untuk lebih meyakinkannya, Ichijo lantas meminta Godai dan Tsubaki datang untuk menyelidikinya secara langsung. Setelah melakukan uji lab, akhirnya Tsubaki menyimpulkan bahwa pria itu memanglah manusia biasa. Namun di sana Tsubaki menemukan keanehan di dalam kepalanya sehingga ia ingin menyelidikinya lebih lanjut. Di area konstruksi, tiba-tiba Grongi sebelumnya kembali beraksi di dalam air. Ia yang peka dengan bau darah lantas menyerang orang-orang di sekitar area itu. Tak lama kemudian Ichijo diberitahu terkait kejadian itu sehingga ia dan Godai lantas bergegas ke sana.
Di sisi berbeda, Jin kembali menelpon Sakurako dan memberitahu penemuan baru yang ia rasa sangat aneh. Ketika monster itu akan memangsa korban ke-72-nya, beruntungnya Godai sampai tepat waktu dan memulai pertarungan dengan monster itu. Namun di tengah pertarungan, tiba-tiba Godai mendapat penglihatan terkait batu hijau dan seekor kumbang yang berkaitan dengan penemuan Jin. Dan hal itu lantas sedikit mengacaukan fokusnya serta membuat Godai tak bisa berkonsentrasi. Alhasil beberapa serangan dan gigitan dari monster berhasil mendarah di tubuhnya. Saat Kuga terdesak, beruntungnya Ichijo datang menembakkan peluru gas sebelumnya dan hal itu lantas membuat Grongi itu kabur. Usai pertarungan, Ichijo membawa Godai yang terluka ke lab Tsubaki untuk diperiksa. Namun seperti biasa, luka Godai sudah sembuh karena efek sistem regenerasi dari batu Amadam. Usai pemeriksaan, Godai pun memutuskan untuk menemui Chono lagi. Di tempat berbeda, Jin kembali menelpon Sakurako memberitahukan bahwa pecahan batu yang mereka temukan sudah disusun. Namun karena keterbatasan informasi, maka Jin memutuskan untuk membawanya ke markas besar penyelidikan untuk diteliti lebih lanjut. Sementara di labnya, Tsubaki mulai mengotopsi salah satu korban monster sebelumnya. Dan dari hasil pemeriksaannya, ia menemukan banyak bekas gigitan dan luka gores yang kemungkinan korban dapatkan sebelum monster itu menyerang. Di saat yang sama, Sakurai juga menginformasikan bahwa menurut pengakuan orang yang memancing di dekat area konstruksi, monster yang awalnya akan menyerang mereka tiba-tiba pergi untuk menyerang pekerja konstruksi itu. Hal itu tentu saja cukup membuat Ichijo kebingungan sekaligus menyadari sesuatu. Di tempat berbeda, Godai akhirnya bertemu dengan Chono yang baru saja siuman. Sayangnya di sini Chono bersikap dingin dan tak mau menggubris perkataannya. Tak lama kemudian Ichijo dan Tsubaki datang menghentikan Chono yang hendak kabur dari sana. Dan di saat itu juga Ichijo menceritakan temuannya pada Godai terkait makhluk nomor 23 sebelumnya. Di mana dari ciri-ciri yang ditemukan dari para korban, pengakuan pemancing dan lain-lain, akhirnya pihak kepolisian akan menggunakan itu untuk memancing monster itu keluar dengan menyebarkan darah buatan ke sungai yang sama dengan agar Godai bisa melawannya. Diketahui ternyata Chono sebenarnya sedang mengalami sakit serius yang membuatnya putus asa. Untuk itu ia yang merasa tak diterima di masyarakat mengaku sebagai makhluk tak dikenal dan berniat menjadi salah satu dari mereka agar ada yang mau mengerti keadaannya. Bahkan ia pun rela mati untuk itu. Namun di sini Tsubaki terus berusaha menyadarkan akan makna kehidupan dan perbuatan makhluk tak dikenal yang tak bisa dibenarkan. Sehingga setelah keluar dari lab itu, Chono terus merenungi tentang perbuatannya. Di penggalian Kurogatake, Mika, Jin dan beberapa arkeolog akhirnya membungkus pecahan batu yang mereka temukan untuk dibawa ke Tokyo untuk diteliti. Sebagai penanggung jawab, Jin pun meminta izin kepada Kameyama untuk ikut bersamanya. Setelah izin didapatkan, akhirnya mereka berangkat. Beberapa saat kemudian, di sisi lain Ichijo dan Godai memulai misi mereka untuk memancing Grongi sebelumnya menggunakan darah buatan. Tak jauh dari lokasi itu, Chono yang menyadari informasi kemunculan Grongi lantas berhenti dari taksi yang ia tumpangi untuk mendatangi lokasi Grongi itu berada. Sementara di tempat berbeda, Jin dan Kameyama yang akan melanjutkan perjalanan ke Tokyo dibuat terkejut saat melihat batu yang mereka kumpulkan sebelumnya menyatu membentuk kumbang besar dan menjebol bak kontainer mobil lalu terbang melesat. Dan hal itu lagi-lagi dirasakan oleh Godai. Namun di saat yang sama, monster yang mereka pancing akhirnya keluar dari permukaan air dan menyerang Ichijo. Godai yang menyadari kemunculannya lantas Henshin Kojut Kuga Dragon lalu membantu Ichijo menghadapinya. Chono yang juga sampai di lokasi yang sama lantas tak sengaja berpapasan dengan monster itu. Ketika ia berusaha berinteraksi dengannya, monster itu malah berniat untuk memangsanya. Sebelum ia dibunuh, beruntungnya Kuga muncul untuk menghentikan tindakannya itu. Di sana pertarungan keduanya pun kembali berlanjut. Dan di tengah pertarungan, Kuga pun mengambil potongan bambu di dekat sana dan menjadikannya Dragon Rod. Dengan serangan dari tongkat itu, akhirnya Grongi itu berhasil dikalahkan. Usai pertarungan, Chono akhirnya sadar sosok di balik Kuga yang ternyata adalah pria yang ia abaikan sebelumnya. Dan karena merasa malu, Chono pun lantas pergi dari sana. Sepulang dari misi, pihak kepolisian akan menggelar rapat besar yang juga akan melibatkan Enokida untuk membahas pecahan batu dari situs penggalian Kurogatake yang ditemukan Jin sebelumnya yang akhirnya terbang menuju Tokyo. Karena itu Sugita menduga kemungkinan besok mereka akan sangat sibuk. Sementara di sisi lain, Enokida sadar bahwa Ichijo besok ada janji bertemu dengan ibunya. Tak lama kemudian rapat polisi akhirnya digelar. Di sana mereka menemukan foto benda terbang tak dikenal. Setelah diperjelas, terlihat bahwa benda itu terlihat tulisan Kobayashi sama seperti tulisan yang ada di kontainer truk yang membawa pecahan batu sebelumnya. Dan di beberapa waktu setelahnya, benda yang sama juga ditemukan di lokasi berbeda namun dengan corak warna yang juga mengalami perubahan.
Dan dari gambar itu Sakurai sadar bahwa warna itu berasal dari sebuah pintu mobil. Lalu setelah melewati beberapa area lainnya, benda itu terus mengalami perubahan corak layaknya lokasi yang ia lewati. Sehingga Enokida menyimpulkan bahwa kemungkinan benda itu selalu menyerap besi di area yang ia lewati untuk memulihkan bagian-bagian yang rusak untuk mencapai bentuk sempurnanya. Namun karena belum ada korban yang diakibatkan oleh benda itu, maka pihak kepolisian meminta timnya untuk berhati-hati. Usai rapat, Ichijo menghubungi ibunya untuk meminta maaf karena tak bisa bertemu. Namun di sisi lain, Sasayama yang tak tahu Ichijo sedang menghubungi ibunya lantas cemburu karena mengira Ichijo sudah punya pacar. Sementara di kampus Jonan, Sakurako sudah menerjemahkan tulisan kuno dari pecahan batu jin sebelumnya yang merujuk pada serangga kumbang. Secara kebetulan Godai akhir-akhir ini juga mendapatkan gambaran terkait hal itu ketika ia sedang bertarung dengan para Grongi. Di sisi lain, di sana juga tertulis terkait pelayan berwujud baju zirah kuda, dan Godai mengaku memiliki firasat baik terkait hal tersebut. Keesokan harinya, saat semua staf polisi kelelahan akibat lembur, di sini Ichijo masih semangat menyelidiki terkait benda terbang sebelumnya. Dari beberapa foto yang ditemukan sebelumnya, akhirnya ia menemukan fakta bahwa benda itu diduga sedang bergerak menuju Godai. Di saat yang sama, Sasayama yang ingat ulang tahun Ichijo lantas berniat memberikan kado untuknya. Sayangnya di sini Ichijo tak bisa menerima hal itu. Dari sana Sasayama lantas menyimpulkan bahwa sesuai dugaannya Ichijo sudah punya pacar sehingga ia tak bisa menerima gadis itu. Namun ketika Ichijo akan mengklarifikasi hal tersebut, sayangnya Grongi kembali muncul, sehingga ia tak sempat menjelaskan dan lantas pergi ke TKP. Tak lama kemudian Godai pun juga ikut dikabari dan diminta untuk segera menyusul ke sana. Hal itu pun membuat benda tak dikenal sebelumnya teresonansi dan ikut bergerak setelah mencapai wujud sempurnanya. Ketika Godai mengendarai motornya menuju lokasi makhluk nomor 24 berada, ia pun diikuti oleh kumbang itu dari belakang. Di tempat berbeda, Grongi kali ini berniat menggunakan mobil truk untuk menghabisi korbannya. Usai mendapat izin dari Baruba, permainan Gageru selanjutnya akhirnya dimulai. Beberapa waktu pun berlalu. Dari kejadian pembunuhan yang terjadi, awalnya Ichijo menduga itu bukanlah perbuatan Grongi. Namun Sugita menerima kesaksian warga bahwa pembunuh yang melakukannya menggunakan bahasa yang aneh dan memiliki tato. Di sisi lain, ketika Sasayama mulai putus asa dengan Ichijo dan akan membuang kado untuknya, tak lama kemudian Enokida yang menyadari perasaannya lantas memberitahu bahwa alasan Ichijo tak bisa menerima kado dari siapapun di hari itu adalah karena hari itu merupakan ulang tahun sekaligus hari kematian ayahnya. Karena penghormatan Ichijo terhadap ayahnya itulah ia melakukan hal itu. Diketahui Ichijo juga selalu menyempatkan pulang ke desa untuk menemui ibunya di hari yang sama. Dan dari sanalah akhirnya Sasayama sadar bahwa sebelumnya ternyata yang dihubungi Ichijo ternyata adalah ibunya. Di tempat berbeda, Godai menemui Ichijo dan menceritakan pertemuannya dengan kumbang besi sebelumnya. Walau belum tahu pasti, namun ia yakin kumbang itu tak akan menyakiti siapapun. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba dilaporkan kemunculan makhluk tak dikenal di daerah Makuhari dan telah menghabisi beberapa orang. Tanpa pikir panjang, keduanya kembali bergegas ke TKP diikuti oleh kumbang besi sebelumnya. Secara kebetulan ibu Ichijo memiliki sifat yang tak jauh berbeda dengan anaknya yang merupakan pekerja keras. Di hari seharusnya ia cuti, ibu Ichijo masih sibuk bekerja sehingga hal itu membuatnya tumbang karena kelelahan. Menyadari Grongi itu telah berpindah ke daerah Shinagawa, Godai pun lantas henshin dan melesat ke sana menggunakan motornya menerobos kemacetan sehingga banyak warga yang menyaksikannya. Di tengah perjalanan, kumbang sebelumnya kembali mendekati Kuga dan secara tiba-tiba menyatukan diri dengan motornya. Dari sana akhirnya Godai mengerti arti dari zirah kuda yang sebenarnya. Tak berselang lama, Kuga dengan motornya akhirnya berhasil mengejar makhluk nomor 24. Namun di sana Grongi itu berniat menabrakkan mobilnya ke arah Kuga. Dan part 3 pun akhirnya selesai. Demikian alur cerita Kuga kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.